Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah masuk semua atau ada yang nggak hadir? Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh KM. Selanjutnya yaitu sebelum memulai kegiatan kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang memimpin dipersilakan. Baik anak-anak, ada yang tahu apa isi dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Kalau ada yang tahu boleh komentar atau raise hand. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silakan dirapikan dan disiapkan dulu alat-alat untuk pembelajarannya. Baik anak-anak, sekarang materi yang kita pelajari yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Sebelumnya ada yang udah tahu apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Baik anak-anak, selanjutnya yaitu identitas bukunya. Yang pertama itu penyusun, disusun oleh saya sendiri, Fadilah. Instansi yaitu SD Negeri 2 Negeri Tengah. Tahun penyusun 2024. Jenjang sekolah, sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Fase atau kelas, fase C, kelas 5. Bab 5, keberagaman budaya Indonesiaku. Topik budaya daerah Indonesia. Alokasi waktu 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Baik, yang selanjutnya itu capaian dan tujuan pembelajaran. Capaiannya sendiri yaitu menjanjikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya itu tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan menonton video, peserta didik dapat menunjukkan keberagaman budaya daerah dengan tepat. Melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat memahami apa saja keberagaman budaya dengan baik. Melalui memahami materi, peserta didik dapat menciptakan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu kita lihat di sini ada kata-kata motivasi dari Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi rasa toleransinya. Sebelumnya ada yang tahu beliau ini siapa? Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Bisa dilihat di sini peta Indonesia dan ada nama-nama provinsinya dari Sabang sampai Merauke. Itu dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua. Baik, sekarang masuk ke materi, yaitu keberagaman. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu perbedaan kondisi dalam masyarakat di berbagai bidang. Adapun macam-macam keberagaman yaitu mulai dari bahasa daerah, rumah adat, dan juga pakaian adat. Yang pertama itu bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah. Misalnya dari Sumatera Utara, bahasa daerahnya yaitu Batak, Nias, Melayu. Dari Sumatera Selatan, bahasa daerahnya Ogan, Komering, Lematang, Kayu Agung. Dari Kepulauan Riau, bahasa daerahnya yaitu Melayu. Dari Jawa Tengah, bahasa daerahnya Jawa. Jawa Timur, bahasa daerahnya Jawa Madura. Jawa Barat, bahasa daerahnya Sunda. Papua Barat Daya, bahasa daerahnya Moisigin, Maibrat, Tehit, Mayak, Koda, Inan, Watan. Papua Tengah, bahasa daerahnya Ekari, Kamoro, Damal, Keu, Wolani, Dem. Yang selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional di Indonesia adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Di sini ada contoh rumah adat di Indonesia. Yang pertama itu rumah Jalung Ngapak, asalnya dari Jawa Barat. Yang kedua rumah Honai, asalnya dari Papua Tengah. Dan yang ketiga rumah Gadang, asalnya dari Sumatera Barat. Baik, selanjutnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah busana yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Contoh pakaian adat di Indonesia sendiri yaitu yang pertama ada baju batu bae yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua serui dari Papua Barat, dan yang ketiga panas lagung dari Bali. Baik teman-teman, di sini ada yang tahu kenapa Indonesia itu beragam budayanya, mulai dari bahasa daerahnya, pakaian adatnya, dan juga rumah adat. Apa yang menjadikan Indonesia itu beragam? Baik, agar lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita.
Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang kalian tangkap setelah menonton video ini? Baik, sekarang masuk ke kerja kelompok. Untuk kelompoknya sendiri yang sudah Bapak bagikan minggu kemarin, silakan untuk memasuki ruangannya masing-masing atau roomnya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang boleh dilihat LKPD-nya, boleh dibuka, boleh dibaca LKPD-nya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, boleh dibuka di halaman terakhir LKPD. Di situ ada barcode atau tautan atau link. Dipersilakan untuk perwakilan kelompoknya untuk mengerjakan soal atau tebak gambar yang ada di link tersebut. Baik anak-anak, setelah selesai mengerjakan, boleh kembali seperti biasa lagi. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah untuk kita semua. Jangan pernah bermalas-malasan untuk belajar, karena harta yang paling mudah dibawa kemana-mana yaitu ilmu. Silakan dibuka di bagian komentar. Di situ ada link Google Form. Itu boleh dikerjakan di sekolah atau di rumah. Nanti untuk batas pengerjaannya sampai minggu depan. Baik anak-anak, sebelum menutup kegiatan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Untuk hari ini, mohon maaf bila Bapak ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.